Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membantu ataupun mereaksi hasil karya mahasiswa Ibu semuanya yang udah mengupload video untuk memenuhi untuk memenuhi ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini Ibu hanya bisa mereaksi itu 10 video. 10 video ini adalah video yang pertama diupload di channel YouTube BKI 5 2018 ya gitu. Jadi 10 orang ini adalah orang-orang yang memang dengan sengaja meluangkan waktunya, kreativitasnya dan semangatnya untuk membuat video di awal waktu gitu ya kan. Karena sudah memberikan video tepat waktu dan menguploadnya dengan cepat, jadi 10 orang itu aja yang Ibu koreksi dulu. Bukan berarti yang lainnya tidak Ibu nonton ya. Ibu nonton, tapi karena belum semuanya Ibu nonton, jadi belum bisa semua yang Ibu bisa kasih masukan gitu. Jadi ada 15 sebenarnya yang udah Ibu nonton, yang udah upload dan kirim linknya ke grup itu masih 38 orang. Dan kita mahasiswa Ibu itu ada 44 ya. 44 atau berapa? 40-an ya. Jadi ada beberapa lagi, ya itu no problem lah. Mungkin mereka tidak merasa penting untuk ujian akhir semester. Jadi gini, Ibu mau apresiasi dulu nih buat semua yang udah upload. Dan Ibu lihat dari video-videonya itu banyak yang bagus-bagus ya. Dan yang apa yang Ibu inginkan itu sudah dibuat dengan baik. Tapi ada beberapa yang mungkin Ibu kasih instruksi tapi tidak dilakukan gitu kan. Tapi nggak masalah, karena setiap karya itu adalah baik. Apalagi dilakukan dengan sepenuh hati, terus dipelajari dulu. Ada yang memang sudah paham apa yang mau disampaikannya karena dia terus mengulang-ulangnya. Ada yang memang melihat buku di atas ini ya kan, di atas kameranya gitu, atau yang lain-lain. Ada juga yang lupa ketika di tengah jalan dan dia lihat buku. Lucu-lucu ya mahasiswa Ibu. Tapi nggak apa-apa. Itulah namanya proses pembelajaran. Nggak ada yang langsung bisa lancar ngomongnya atau yang disampaikan semuanya benar mungkin ya kan, sesuai dengan yang ditulisnya gitu. Jadi di sini kita belajar kalau misalnya sering terus-terusan ngobrol di depan umum, terus itu ngobrol di depan orang gitu ya kan, presentasi gitu, mungkin nanti akan terbiasa. Jadi ada juga yang udah terbiasa tapi perlu latihan-latihan lagi biar makin bagus ya kan. Jadi yang pertama yang mau Ibu ingatkan itu landscape kan, Ibu suruh videonya landscape gitu, bukan potret. Potret itu kayak videonya itu berdiri gini. Kalau landscape itu kayak gini, kayak video Ibu ini itu landscape. Masih ada juga sih yang belum, tapi nggak masalah. Mungkin yang belum itu nggak tahu kalau ini di-upload di YouTube. Kalau di Instagram, di Instagram mungkin bisa dibuat potret yang panjang dari atas ke bawah. Terus lagi ya. Terus Ibu mau bilang juga kalau misalnya kita ada waktu beberapa hari untuk mengerjakan ujian ini gitu. Jadi ya di beberapa hari itulah bisa dimaksimalkan, 1 hari selesai kok. Kan Ibu suruh minimal 3 menit videonya. Kalau misalnya lebih pun
ya nggak masalah gitu. Kalau misalnya kurang ya jangan, karena 3 menit itu opening aja bisa 1 menit. Tadi ada yang ibu lihat openingnya hampir 1 menit, terus itu penutup lagi gitu kan isinya gitu. Jadi biasanya itu tadi ibu lihat ada yang rata-rata 5 ataupun 4 menit ataupun 6 menit gitu ya. Ada juga yang 7 menit, 8 menit, ada juga yang 3 menit lebih. Dan ada juga yang 11 menit itu siapa tadi, Siti Hairani apa Sofia Wirda kalau nggak salah itu. Jadi dia itu udah memang mungkin dia YouTuber juga kali. Dia udah sering ngobrol di depan kamera dan dia itu udah menguasai bahan. Jadi kalau misalnya udah ngerti apa yang mau disampaikan mungkin jadi ngalir aja gitu. Jadi dia lebih lebih enak mau sharing sama teman-teman. Jadi kita kembali ke UASnya yang udah ibu koreksi yang 10 orang aja ya. Dan ini jadi pembelajaran untuk yang teman-teman yang lain gitu. Jadi yang pertama ibu nonton kemarin itu si Ade Irma itu suaranya bagus, terus juga buat orang tuh yang menonton itu semangat ya. Jadi tapi matanya tuh kelihatan kayak misalnya dia lihat sesuatu gitu, kayak ada yang dilihat gitu. Mungkin itu bisa dilatih lagi. Terus mungkin ada beberapa kata yang menggunakan gitu. Kalau misalnya nggak tahu itu kita biasanya bilang gitu. Jadi tipsnya kalau misalnya kita lagi ngobrol ataupun ngomong di depan umum, kita lebih bagus kalau misalnya kita memang nggak tahu, itu terlihat juga sama penonton kalau kita memang nggak tahu. Jadi lebih bagus kita diam. Kita pakai teknik diam seperti kita dalam konseling. Ya dengan teknik biasa itu kita menggunakan teknik diam. Maksudnya kita kalau nggak tahu itu mata kita mungkin melirik ke arah kanan kiri atas bawah ya kan, terus itu kita bisa diam atau kita di situ lagi berpikir apa yang mau kita sampaikan setelah ini gitu. Jadi mungkin jangan lama kali diamnya ya. Terus kalau misalnya kita lagi ngomong di depan umum, terus itu videonya ada ataupun kita direkam, kita bisa cek kembali video kita berapa kali sih kita ngomong dengan kata-kata atau teman-teman yang melihat video penampilan kita tanya berapa kali kita mengulang kata gitu di dalam kita menyampaikan presentasi misalnya. Terus untuk video masih ada yang portrait, yaitu videonya portrait. Terus itu bagus, ada pembukaan isi penutup, terus editingnya kreatif. Oke. Selanjutnya ibu melihat tugasnya si Ahmad. Si Ahmad itu kata-katanya mudah dipahami. Ada kata-kata menggendong katanya karena ini teori klasik, tradisional ya kan, klasik itu tradisional gitu ya. Jadi seperti itu biar mudah dipahami. Terus di ending tanyakan bagaimana setelah konseling. Jadi di pembahasan si Ahmad ini teorinya kita itu dalam dia menyampaikan itu sudah bagus, tapi ketika kita mau konseling siswa kita, pastikan klien kita ataupun siswa kita itu kita tanyakan bagaimana perasaannya setelah konseling dengan kita. Jadi di situ kita bisa melihat apakah berpengaruh apa yang kita konseling yang kita lakukan kepada klien atau tidak gitu, atau perlukah kita lakukan tindakan konseling lanjutan pada klien kita ini gitu. Jadi kita tahu nih, karena si klien kita kan udah tahu dia mau memilih alternatif pilihan yang mana. Terus itu bagaimana kita tanyakan perasaannya setelah konseling dengan kita, apakah senang ataukah masih tertekan atau masih ada yang mengganjal gitu. Jadi kalau misalnya memang belum selesai, bisa kita lakukan konseling lanjutan. Selanjutnya si Nadrah selanjutnya yang ketiga, si Nadrah itu mudah dimengerti, ekspresif. Dia mukanya lebih, penonton itu bisa melihat ekspresi dari mukanya itu. Jadi pesan-pesan yang disampaikan dari ekspresi mukanya itu sampai ke penonton. Tapi
ada video yang terpotong-potong gitu, jadi ada beberapa kata misalnya nggak sampai titik itu udah terpotong gitu videonya. Mungkin bisa dipelajari lagi, lebih sering latihan lagi, karena dia pembahasannya tentang tingkah laku, mengubah perilaku, tidak mengubah perasaan. Ini mungkin maksud si Nadrah ini masih terlalu sulit untuk dimengerti, tapi bisa disederhanakan lagi mungkin Nadrah. Kenapa? Kan ini behavioral, ya kan? Ini pengubahan tingkah laku. Apakah ketika kita mengubah perilakunya, kita tidak mengubah perasaannya, padahal perasaan, perilaku, dan pikiran itu kan bersatu gitu. Jadi ketika dia sudah berpikir dan merasakan, pasti dia berperilaku, melakukan perilaku itu, mengubah perilaku itu dengan tindakan gitu kan. Jadi disederhanakan bahasanya, mungkin nanti ketika kita menyampaikan kata-kata yang sulit dimengerti, maknanya jadi lain gitu, berbeda gitu ya. Untuk selanjutnya si Rahmi, kaku kayak baca buku. Kaku kayak baca acara berita gitu. Jadi si Rahmi ini dia tegap gitu ya, tegap, terus tuh kayak ekspresifnya ke depan aja, pandangannya ke depan, nggak mau lihat kanan kiri gitu, tegang kali gitu ya, kayak lagi membacakan isi berita yang di TV itu, kalau misalnya ada berita terkini gitu ya. Jadi mukanya itu memang fokus gitu. Tapi mantep, bagus, karena si Rahmi ini memberikan contohnya itu berpacaran pula, ya Allah. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting diambil sisi positifnya. Terus di sini si Rahmi membahas tentang gestalt ya, konseling gestalt, yaitu sadar dan tidak bergantung pada diri sendiri. Di mana-mana kalau misalnya kita dalam konseling itu, ya sebenarnya kita lakukan itu memang harus menyadarkan klien, karena ketika dia sadar berarti dia tidak bermasalah gitu kan. Ketika dia tahu dia memiliki masalah, dia pasti akan mencoba mencari jalan keluar. Mungkin dia bisa tidak membutuhkan konselor gitu. Makanya kita ini sebagai konselor, kita membantu menyadarkan klien kita ini, sebenarnya kamu memiliki masalah ini loh gitu, dan kamu harus bisa menyelesaikan masalahmu ini gitu. Oke, yang selanjutnya si Yana itu konseling logoterapi, fokus pada penerimaan diri sendiri. Udah bagus, pakai contoh juga yang dibahas tentang makna masa depan, makna hidup, bagus. Baru sepertinya si Yana ini sering tampil di depan umum, ekspresinya juga bagus, dan dia menguasai apa yang ingin disampaikannya dengan baik. Selanjutnya yang keenam itu Siti Ramadhani. Siti Ramadhani itu mungkin lebih perlu pembiasaan. Dia masih lirik buku. Aduh, gak tahu, dia tuh lihat buku terus gitu. Jadi dari 10 ini ada yang memang gitu, yang lihat buku terusan lihat buku dia gini, baca gitu ya. Jadi itu terlihat oleh penonton ketika kita aduh, butut pula lewat. Ketika kita melirik ataupun melihat buku itu, ekspresi kita terlihat oleh penonton. Jadi itu tadi, bahasa tubuh kita tuh nggak pernah bohong ya. Terus selanjutnya si Latif ya. Si Latif ini membahas tentang konseling analitik, tapi yang dijelaskannya adalah teorinya si Sigmund Freud, ya kan, tentang ego superego. Padahal di konseling analitik ini pembahasannya itu tentang si Jung, itu punya si Jung,
si konseling analitik ini membahas tentang kepribadian yang ada di masa lampau dan yang ada di masa depan. Mungkin bisa dibahas kembali, bisa dicek kembali apakah yang Latif buat itu sudah benar, karena memang ini selalu berkaitan ya, teori dari teori satu ke teori yang lain. Dan kita itu kan ada kita itu ada aliran yang paling atas gitu ya kan, mazhab yang paling atas itu kayak behavioral, humanistik gitu kan. Terus itu memecah belah, bukan memecah belah sih. Jadi para pelopor teori ini yang sudah awal gitu, yang sudah tua, dia mengajarkan kepada murid-muridnya itulah membuat teori lagi yang mungkin ada kaitannya dengan teori yang di atasnya gitu, yang kayak pelopor misal kayak behavioral itu bersangkut paut dengan CBT misalnya gitu. Jadi ada keterkaitan antara teori ini dengan teori yang lain. Jadi mungkin bisa dilihat apakah seperti ini, karena Sigmund Freud itu membahas tentang psikodinamika, itu yang dibahas oleh si Amin. Jadi kita langsung masuk ke Amin. Tapi si Latif menjelaskan dengan cukup baik. Yang disayangkan adalah konseling yang dibahas itu bukan konseling analitik. Atau apakah ibu yang salah mendengar, atau memang yang dibahas itu adalah, atau si Latifnya yang salah mengucapkan judul ya gitu. Jadi yang dibahas si Latif ini adalah konseling psikodinamika, karena dia itu membahas tentang id, ego, superego, dan masih bisa dipelajari bagaimana untuk menyampaikan sesuatu kepada umum. Nggak usah gugup, karena kita perlu pembiasaan aja. Terus itu kalau Amin itu sederhana, mudah dipahami. Dia membahas tentang psikodinamika, yaitu tadi yang dibahas tentang id, ego, superego, ya kan, Sigmund Freud. Baik, menjelaskan dengan baik, diberikan contoh. Dan ini sedikit lebay karena di sini tulisannya terlalu memuji Bu ya. Ada yang mahasiswa Ibu ini. Selanjutnya ada si Sri Andini yang ke-9. Gaya bicaranya bagus, ekspresif, pakai gerakan gitu kan. Terus menguasai bahan, dia tentang RIBT. Tapi sedikit melihat ke bawah pas dia nggak tahu, ngeblank ya. Gitu, nggak masalah. Selanjutnya itu si Shinta Delila. Betul kah? Shinta ya. Psikoanalisis, psikodinamika, apakah yang mana yang benar ini? Ini cuma penyebutan nama dan maknanya mungkin ada sedikit berbeda, itu aja. Tapi yang intinya tetap sama. Tetap membahas tentang id, ego, superego. Terus membahas batas sadar, tidak sadar gitu ya. Ambang-ambang itu yang dibahas di psikodinamika ini. Oke. Kalau misalnya si Cynthia ini mukanya nggak nampak. Oh jadi gini, kemarin itu mukanya cuma ini aja kayak cadar ya kan, cuma sepotong aja, mulutnya nggak tahu dia ngomong apa. Tapi tiba-tiba langsung beberapa menit itu mukanya nampak kelihatan semua, karena dia mungkin baru sadar. Tapi yang dibahasnya itu bagus, terus yang disampaikannya bagus. Terus itu apalagi yang mau Ibu sampaikan ya? Dari beberapa video-video yang sudah dibuat, ada selanjutnya itu ada 15 ada 7 video lagi yang sudah Ibu baca, yang sudah Ibu nonton sampai habis, dan semua videonya bagus sih. Tapi ada yang siapa tadi tuh yang pakai kucing itu yang buat Ibu lucu sekali sebenarnya. Padahal ini kan serius ya. Ini kegiatan formal sebenarnya kan, karena ini ujian. Kalau misalnya kita ujian di kampus itu kita harus menggunakan baju putih, hitam putih ya kan. Terus kita harus pakai sepatu pansus lah gitu. Terus pakai jilbab putih atau hitam.
Dan kalau misalnya nggak datang ke kampus itu terhitung kita absen. Jadi ibu gara-gara UAS kemarin itu pernah dapat nilai E, jadi dihitung tidak hadir. Jadi ya ibu berharapnya dilakukan dengan semaksimal mungkin. Dan buat mahasiswa ibu yang belum mengirim tugas ataupun terlambat mengirim tugas, itu mungkin karena kebiasaan menunda. Jadi sebaiknya, sebenarnya ini masalah ya kan, sebenarnya apa yang membuat seseorang itu bisa melakukan menunda suatu pekerjaan. Bisa jadi gejala-gejalanya itu karena mungkin tidak tertarik dengan pembahasan yang disampaikan, mungkin tidak tertarik dengan dosen yang menyampaikan, atau mungkin ini menjadi mungkin karena kurang tidur, atau mungkin lebih mengutamakan pekerjaan yang lain gitu. Jadi banyak kemungkinan, tapi sebaiknya itu dipertimbangkan karena ini untuk UAS. Kalau misalnya kita buat kita tidak mengumpulkan tugas, akan berdampak pada nilai kita nanti. Walaupun ibu tahu sebenarnya di dalam beberapa video ini memang masih banyak yang tidak, adalah beberapa yang tidak menjabarkan apa contohnya, terus itu tidak menjabarkan bagaimana pengaplikasiannya, terus tidak menjabarkan, ada juga yang tidak menjabarkan profilnya gitu. Tapi nggak apa-apa, semakin baik dibuat video, dia semakin lebih mengerti dan lebih memahami. Tapi kalau biasa-biasa aja, ya nanti berdampak pada dirinya akan biasa-biasa aja. Jadi itu kembali semuanya kepada diri kita gitu. Jadi nggak usah takut, semua yang kamu lakukan itu bernilai gitu ya kan. Mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya selama ibu mengajar mungkin ada kesalahan di sana sini, pengucapan ataupun tutur kata yang menyakiti, mohon dimaafkan. Kepada Allah kita mohon ampun, dan terutama ibu juga mohon ampun pada Allah. Mungkin bisa di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Kalau misalnya ketemu ibu di jalan, langsung sapa aja, nggak apa-apa, karena mungkin ibu nggak fokus di jalan kalau nggak pakai kacamata, karena ibu minus juga. Jadi nanti jangan dibilang ibu sombong karena ibu nggak nampak gitu kan, nggak kelihatan gitu. Dan itu aja mungkin semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.